Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini. Kita masih ada sampai saat ini, kita masih kuat. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita sombongkan karena semuanya dari Tuhan. Mari saya ajak saudara sekalian yang rindu lebih lagi menikmati hadirat Tuhan, yang lebih lagi menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersatu di dalam doa dan kita mau benar-benar sungguh-sungguh masuk di dalam puji-pujian. Puji-pujian bukan sekedar kita bernyanyi, tapi sungguh-sungguh puji-pujian itu lahir dari hati kita yang terdalam. Kita benar-benar menikmati seperti yang Bapak Gembala katakan kemarin hari Rabu, bahwa setiap kita sungguh-sungguh percaya bahwa ada kuasa di balik pujian itu. Kita satukan hati kita, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami sungguh limpah dengan ucapan syukur kami saat pagi hari ini ya Tuhan. Hari demi hari kami rasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, layaklah kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami ya Bapa. Kami mau memuji Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bersorak bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mempersembahkan hati kami mempersembahkan tubuh jiwa kami. Hanya untuk kami memuji, hanya untuk kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami datang tempat ini Tuhan. Sungguh kami datang dengan segala kerinduan kami ya Bapa. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami membuka suara kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, sebelum kami tiba di tempat ini, Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Kau hadir di tempat ini ya Bapa. Dan Kau siap melawat kami ya Bapa. Dan kami pun Tuhan, kami siap Tuhan. Kami kembali menikmati lawatan-Mu ya Bapa. Kami kembali menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Hadirat yang membawakan sukacita. Hadirat yang membawakan kedamaian buat kami ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami tetap percaya dan kami tetap imani Tuhan. Ada kuasa dalam puji-pujian ya kami ya Tuhan. Kami percaya pada saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu turun memenuhi setiap hati-hati kami ya Bapa. Kami percaya ada mujizat terjadi. Kami percaya ada pelepasan terjadi. Ada penghiburan terjadi saat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersama-sama Tuhan. Kami merasakan suasana surgawi-Mu turun di tempat ini ya Bapa. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami siap, kami semua hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu bersama dengan malaikat-Mu Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, pimpin ibadah pagi hari dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan biarlah kami benar-benar merasakan hadirat-Mu itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan?
akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Amin Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah kami ini? Siapakah aku? Terima kasih Tuhan. Dari biji matamu adalah biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah kami ini? Siapakah ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Oh, sangat terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh kasih setiamu,
Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, saya undang jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama nyatakan. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, terpujilah, terpujilah Tuhan. Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau Allah. Hosana bagimu, Engkaulah juru selamat kami satu-satunya. Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setiamu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kebaikan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita. Walau itu di tengah badai, Tuhan tetap baik. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat tangannya yuk. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan tetap baik. Dia amat sangat baik. Dia Allah yang mulia. Dia berkuasa. Dia akan memberkati kita semua. Amin. Mulia Dia yang berkuasa, Mulia, agung namanya. puji Dia. Hai segala bangsa, Haleluya. Mulia, Dia yang berkuasa, mulia, agung namanya. puji Dia. Hai segala bangsa, Haleluya. Dia yang berkuasa, Mulia, agung namanya. puji Dia. Hai segala bangsa,
tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana bagi Tuhan, Dia sungguh baik, amin, amin. Saya mau lihat angkat tangan semua dong yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekarang pakai bahasa Inggris ya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And tunjuk kiri kanannya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And saya belum lihat tunjuk kiri kanannya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Amen. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari sekalian. Kita percaya kehidupan kita selalu dihiasi dengan Tuhan. Mungkin tidak selamanya berjalan seperti jalan tol yang mulus dan tanpa hambatan. Mungkin ada kerikil di sana, mungkin ada hambatan, mungkin kita sempat jatuh, mungkin kita sempat goyah, mungkin kita sempat tidak merasa kuat dengan apa yang terjadi. Tapi percayalah, lihatlah, kita boleh ada sampai detik ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita percaya bahwa rancangan Tuhan masa depan ada di tangan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena Kasih.
karunia Tuhanlah kita boleh ada dan hidup hari ini. Berkat kemurahan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan sama-sama katakan, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Ya Tuhan, Aku hidup hari ini, terima kasih Yesus. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ini keyakinan dan pengakuan kami akan kebaikan-Mu yang sudah, sedang dan akan terus Kau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Tolong mampukan kami di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, untuk kami mampu memandang kebaikan Allah yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Untuk kami mampu memandang kesetiaan Tuhan yang senantiasa menyertai langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini. Dan kalau sebentar kami akan dengar sabda-Mu, berikan pengertian, pencerahan kepada setiap kami, dan terlebih iman untuk mempercayai dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan, dan tentu firman-Nya itu senantiasa memberkati kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kita akan kembali belajar dari seorang tokoh yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Ia adalah seorang tokoh kekristenan mula-mula, bagaimana Tuhan memakai hidupnya begitu luar biasa. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam tulisan-tulisan di luar kekristenan, itu seringkali meragukan kisah pertobatan orang ini. Dia adalah seorang yang bernama Paulus atau Rasul Paulus. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang polemikus, judulnya Man Badala Dinal Masih. Orang yang mengubah agama Yesus yang sejati. Maksudnya orang yang mengubah ajaran Yesus. Misalnya dituduhkan Paulus inilah yang bertanggung jawab menciptakan ajaran Tritunggal.
Paulus inilah yang bertanggung jawab menciptakan ajaran penebusan dosa. Paulus inilah orang yang bertanggung jawab menciptakan ajaran tentang keilahian dan ketuhanan Yesus. Padahal Paulus tidak atau bukanlah orang yang menciptakan ajaran-ajaran itu, tetapi hanya mengajarkan sesuai dengan pewahyuan Roh Kudus dan apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Nah, sebagai orang percaya tentu kita harus tahu kebenaran-kebenaran ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari sosok Paulus di dalam tulisannya yang direkam dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Di dalam Filipi pertama, ayat yang ke-12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat yang ke-13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, kalau kita mempelajari tentang kehidupan Paulus, ia adalah salah seorang rasul yang mengalami tantangan, yang mengalami penderitaan dan aniaya karena imannya kepada Yesus. Tetapi sejarah juga mencatat Paulus adalah seorang rasul yang meskipun ia mengalami bermacam-macam tantangan, ia mengalami bermacam-macam aniaya dalam perjalanan imannya kepada Kristus, tetapi ia seorang yang tidak pernah berhenti untuk berbuah. Seorang yang tidak pernah berhenti untuk terus maju mengiring Tuhan. Dan ini memang adalah kehendak Allah. Karena itu renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema berbuah di masa sulit. Paulus menulis surat ini bukan ketika ia duduk di belakang meja kerjanya, di ruangan ber-AC dengan segala fasilitas yang nyaman, tetapi ia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi ketika Paulus ada di dalam penjara. Coba bayangkan, di tengah-tengah situasi yang menyesakkan, di tengah-tengah situasi yang sukar, di tengah situasi yang tidak diinginkan oleh Paulus, tetapi Paulus masih tetap berbuah di dalam kehidupannya. Dan ini tidak mudah, saudara. Orang berbuah itu di masa-masa yang nyaman, di masa-masa yang tenang, di masa-masa yang sesuai dengan kondisi yang memungkinkan, itu mudah. Tetapi di masa yang sulit, di masa yang sukar, di masa penuh tekanan, untuk berbuah itu tidak mudah. Berbuah artinya hidup yang memuliakan Allah. Berbuah artinya hidup yang berhasil karena ia sudah menghasilkan sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, itu artinya berbuah. Dan Paulus lakukan ini di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, yang seharusnya ia bisa komplain kepada Allah, Tuhan, aku sudah setia melayani Engkau. Aku sudah setia iring Tuhan, tetapi kenapa aku dipenjara? Mungkin tidak ada yang mengunjungi Paulus karena takut. Hanya ada beberapa orang saja yang setia mengunjungi Paulus ketika ia dalam penjara. Ia tidak kecewa, baik kecewa kepada Tuhan maupun kecewa kepada saudara-saudara seiman yang lainnya. Tetapi justru di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, Paulus tetap berbuah. Paulus tetap menghasilkan sesuatu. Ia bisa memberikan kekuatan kepada jemaat, walaupun ia tidak hadir di Filipi, tetapi dalam surat-suratnya, Paulus mengajar mereka, menasehati mereka, menegur mereka, memberkati mereka, mendoakan mereka. Ini yang dilakukan Paulus. Yang seharusnya sebagai manusia, Paulus bisa nggak mengasihani diri sendiri? Bisa. Aduh, di masa tuaku, seharusnya aku bisa menikmati segala sesuatu. Aku harus tinggal dalam penjara karena imanku kepada Yesus. Tetapi Paulus tidak berkata demikian. Dia justru mengajarkan banyak hal kepada jemaat Tuhan di Filipi, kepada jemaat-jemaat yang lain. Dan semua itu berangkat dari pengalaman Paulus secara pribadi. Kenapa? Karena itu suratnya Paulus begitu hidup. Karena ia menuliskan berdasarkan apa yang ia alami bersama Tuhan. Kehidupan yang berbuah di tengah krisis sekalipun. Di tengah masa yang sulit. Yang mungkin ada banyak orang bisa mencari 1000 alasan. Aku tidak bisa berbuah. Aku tidak bisa menghasilkan sesuatu. Karena situasi tidak memungkinkan. Tetapi Paulus ya tidak punya alasan untuk itu. Karena bagi Paulus hidup ini memang harus berbuah.
Hidup ini memang harus menghasilkan. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab, bukan hanya Paulus, tetapi pagi hari ini kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Paulus. Nah, tentu setiap kita ingin hidup kita berbuah, hidup kita berhasil. Karena berbuah yang dimaksudkan kitab suci adalah hidup yang berhasil. Karena berbuah itu identik dengan sesuatu yang dihasilkan. Kalau Anda baca dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7, Ibrani pasal 6 ayat yang ke-7, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Nah, di sini kita lihat berbuah artinya menghasilkan sesuatu bagi Allah mula-mula. Yang kedua, bagi orang lain. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang menghasilkan sesuatu, tanah yang menghisap air hujan. Sahabat di sini yang percaya Anda sudah menerima berkat dari Allah. Angkat tangan saudara. Saudara yang menerima berkat dari Allah, digambarkan tanah yang menghisap air hujan. Saudara sudah menerima berkat, mula-mula itu berkat keselamatan. Yang saudara terima dari iman saudara kepada Kristus yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan kemudian berkat-berkat yang lain, entah itu berkat rohani, berkat jasmani, dan Tuhan mengendaki hidup yang sudah menerima berkat ini, itu menghasilkan sesuatu. Hidup yang memuliakan Allah. Nanti kita akan belajar lebih jauh apa maknanya. Apa prinsip-prinsip kehidupan yang dimiliki Paulus sehingga di masa sukar sekalipun, di tengah-tengah krisis sekalipun, di tengah-tengah situasi yang mungkin kita sebagai manusia bisa komplain kepada Allah. Kenapa Tuhan? Pernah saya melihat sebuah ilustrasi gambar di internet. Anda sudah tahu Mel Gibson ya, sutradara yang menyutradarai film Passion of the Christ. Ia digambarkan sedang duduk di sebuah kursi, kemudian pemeran Yesus dengan dandanan yang penuh berlumuran darah, dengan bajunya yang sudah lusuh, robek-robek dengan mahkota duri, sedang duduk di sebelahnya. Nah, mungkin Mel Gibson ini sebagai sutradara, ia memberikan arahan-arahan. Tetapi yang menarik adalah captionnya adalah kutipan di gambar itu. Apakah kita tidak merasa malu kepada Kristus? Kalau kita mencoba mengeluh tentang betapa beratnya hidup ini, sambil kita melihat Kristus yang ada di sebelah kita berlumuran darah dengan mahkota duri, dibandingkan dengan kondisi keadaan kita, kita mencoba mengeluh tentang betapa beratnya hidup ini, betapa susahnya aku mengiring Tuhan di dalam kehidupan ini. Seharusnya kita malu kepada Kristus. Kalau kita komplain, kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kenapa Tuhan aku mengalami hal-hal ini dalam hidup ini, padahal aku sudah setia. Mungkin saudara berkata, itu kan Yesus. Karena itu Paulus berkata, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti Kristus. Kalau saudara ragu akan kemanusiaan Yesus, padahal itu ajaran gereja, ajaran kitab suci. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ia sepenuhnya adalah manusia dalam hakikat kemanusiaannya. Artinya ia benar-benar mengalami seperti keberadaan kita manusia. Bisa sakit, bisa lapar, haus ketika dipukul sakit, ya kan? Karena itu ia benar-benar mengalami penderitaan yang dialami manusia. Tetapi kalau kita ragu, Paulus katakan, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti Kristus. Dan Paulus ini bukan tokoh dongeng. Ia adalah seorang tokoh yang tercatat hidup dalam sejarah gereja. Bagaimana dalam kehidupannya ia berbuah di tengah-tengah masa sulit sekalipun. Ia berhasil dalam kehidupannya. Tentu ada prinsip-prinsip yang luar biasa yang harus kita teladani dalam kehidupan Paulus. Yang Paulus sendiri tidak dengan tinggi hati, ia berpikir, ia merasa aku sudah sempurna. Aku sudah sama seperti Kristus, tetapi aku berlari-lari. Aku terus berjuang karena aku ingin hidupku berhasil dan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dan dalam proses itu tentu bukan berarti tidak ada pembelajaran jatuh bangun, tetapi itulah kehidupan, dinamika kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kenapa Paulus bisa tetap berbuah di masa sukar? Ini adalah prinsip yang paling dasar dalam kehidupan iman Kristen. Paulus mengenal siapa Allahnya. Kehidupan yang mengenal Allah adalah tema, adalah kebenaran yang terus-menerus diulang, ditekankan dalam kitab suci. Karena ini sesuatu yang sentral dalam kehidupan orang percaya. Mengenal Allah artinya kita mengetahui, memahami tentang pribadi Allah
sesuai dengan kebenaran kitab suci. Mengenal Allah artinya kita membangun relasi dengan Tuhan dalam persekutuan kita secara pribadi yang tidak hanya cukup dibangun seminggu sekali ketika kita datang ke gereja, tetapi kita bangun setiap hari dalam persekutuan kita dengan Allah. Baik itu melalui doa-doa kita secara pribadi maupun dalam perenungan pembacaan kita akan firman Tuhan. Melalui itu kita mengenal siapa Yesus. Nah, di dalam Filipi pasal yang pertama kalau kita baca, dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, di sini Paulus memberikan sebuah gambaran sejauh mana pengenalan Paulus akan Allah. Pernyataan ini tentu bukan hanya ditujukan Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana Paulus punya keyakinan bahwa Allah yang sudah memanggil kamu percaya. Sekalipun saat ini kamu mengalami bermacam-macam tantangan penderitaan. Jadi jemaat Filipi adalah jemaat yang hidup di wilayah Makedonia, hidup penuh tantangan, penuh kesulitan. Paulus memberikan nasihat penghiburan, kamu harus ingat bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik di tengah-tengahmu. Tuhan yang sudah mengaruniakan iman, yang sudah membuat engkau percaya kepadanya. Ia setia, tidak pernah meninggalkan engkau. Di tengah-tengah tantangan penderitaan sekalipun yang Tuhan izinkan kau alami, jangan kehilangan iman, pengharapan, karena Dia setia. Apa Paulus katakan ini hanya untuk jemaat di Filipi? Ia juga sedang berkata kepada dirinya sendiri, sekalipun aku dalam penjara ini. Saya yakin Paulus tentu ingat apa yang disampaikan Ananias. Sampaikan Ananias kepada Paulus, kata Tuhan ketika awal mula pertobatan Paulus, ya kan? Paulus menjadi buta, kemudian Ananias menjumpai Paulus. Paulus, Tuhan ingin memakai engkau akan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain, bagi pemimpin-pemimpin, bagi raja-raja. Oh, begitu luar biasa. Tetapi saya yakin Paulus tidak pernah menyangka yang dimaksud Tuhan menjadi kesaksian bagi raja-raja adalah dalam kondisi keadaan ia sebagai tawanan. Ia sebagai tahanan. Paulus dipenjara karena kesaksian imannya kepada Kristus yang terus pemenjaraan Paulus ini mencapai klimaksnya ketika ia ke kota Roma dan pada akhirnya ia harus mati sebagai martir pada zaman kekaisaran Nero. Menjadi kesaksian walaupun Ananias Tuhan menyampaikan kepada Ananias bahwa Paulus akan mengalami bermacam-macam tantangan aniaya karena imannya kepada Kristus. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, Tuhan setia. Nah, pengenalan Paulus akan siapa Tuhan? Pengenalan kita akan Allah akan menjadikan kita pribadi yang tangguh. Pribadi yang tidak mudah menyerah. Karena Tuhan memang tidak pernah menyingkirkan semua tantangan. Ada tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang memang bisa Tuhan singkirkan di hadapan kita. Tetapi kadang-kala Tuhan sengaja menempatkan kita di tempat itu. Kadang Tuhan sengaja menaruh kita ada di tengah-tengah kondisi itu. Untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh. Untuk membuat kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Bukan sebatas apa yang kita baca dalam kitab suci. Itu awalnya. Kita membaca kebenaran firman-Nya, Anda dilengkapi, saya dilengkapi. Kita tahu siapa Allah dari firman yang tertulis. Tetapi Tuhan tidak hanya ingin kita berhenti tahu secara teoritis. Aku tahu Tuhan baik. Tadi kita nyanyikan Tuhan sangat baik. Amin, kita berkata. Tetapi ketika kita dibawa pada situasi kondisi seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel mungkin. Ketika seolah tidak ada lagi jalan keluar. Ternyata mereka gagal berkata, He is so good to me. Tetapi mereka bersungut-sungut. Iman setiap kita akan diuji. Saya berdoa Tuhan berikan kemampuan kekuatan. Supaya ketika engkau menguji imanku, aku bisa tetap setia mengiring Tuhan. Jangan kita hanya berdoa Tuhan supaya pekerjaanku tetap lancar. Supaya omsetnya terus naik Tuhan. Saya tidak katakan salah. Kitab suci juga tidak pernah berkata salah kalau kita berdoa akan hal-hal itu. Tetapi mari kita juga berdoa untuk hal-hal yang sifatnya lebih prinsip. Tuhan ketika engkau menguji aku, seperti kata pemazmur, kiranya aku timbul seperti emas.
Tuhan, ketika Engkau menempatkan aku dalam situasi, kondisi, keadaan yang tidak aku inginkan, tidak aku mau Tuhan, yang aku tahu tujuanmu senantiasa baik, karena Engkau Bapa yang baik. Engkau bukan Bapa yang jahat yang ingin melihat kehancuranku. Tetapi justru sebaliknya di tengah-tengah kondisi situasi yang seperti itu, yang mungkin manusia berkata hancur, tidak ada harapan, ada maksud Tuhan yang baik dan luar biasa. Kenapa? Karena pengenalan akan Allah. Kalau kita tidak mengenal siapa Allah kita akan kecewa. Kita akan mudah putus asa, mudah baper. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel. Ternyata pengenalan mereka akan Tuhan itu belum benar-benar berakar dalam hati dan sanubari mereka. Karena itu Tuhan terus memproses hidup mereka. Tuhan terus memproses hidup mereka sampai mereka memiliki kedewasaan di dalam Tuhan. Dimana ketika kita sudah memiliki pengenalan akan Tuhan, kita menjadi pribadi yang tangguh. Seperti minggu lalu saya katakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Begitu pentingnya pengenalan akan Allah, terutama bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Jangan sampai kita hanya ingin Tuhan diberkati secara finansial. Tetapi pengenalan kita akan Tuhan itu begitu rapuh. Mari kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan membawa kita pada situasi keadaan yang mungkin tidak kita inginkan. Mungkin tidak kita sukai. Untuk tujuan mendidik kita. Mendewasakan kita. Mengajar kita. Sehingga iman kita semakin bertumbuh. Karena Tuhan seperti kita sebagai orang tua. Saya sebagai orang tua tentu tidak ingin anak-anak saya terus menjadi anak kecil. Baik itu secara fisik, jasmani, maupun secara mental, secara jiwa. Ada orang yang sudah tubuhnya besar, usianya sudah dewasa, tetapi kekanak-kanakan ada. Menolak untuk dewasa ada. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam iman pengenalan kita akan Tuhan. Tidak terus menjadi kanak-kanak. Dan untuk bertumbuh menjadi dewasa, seperti kita sebagai orang tua, mendidik anak-anak kita. Demikian dia mendidik kita. Karena itu pengenalan yang bertumbuh terus akan siapa Yesus. Dan apa tujuan karya dalam hidup kita. Akan membentuk saudara menjadi pribadi yang tangguh. Pribadi yang kokoh. Sehingga ketika tantangan, pergumulan datang dalam kehidupan kita. Yang tentu bukan karena perbuatan kita. Bukan karena sikap-sikap kita yang salah. Tadi Paulus katakan, Filipi pertama ayat 12, apa yang ditulis Paulus? Filipi pertama ayat yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang terjadi atas Paulus? Ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi Paulus mengalami penderitaan, tantangan, pergumulan dalam hidupnya bukan karena ia melanggar hal-hal yang bersifat hukum. Tetapi karena Kristus, karena imannya, karena kebenaran. Sehingga ketika kita mengenal Allah, kita akan menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang tangguh. Karena sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa di dalam dunia ini kita tidak pernah mengalami tantangan pergumulan. Tidak ada janji Tuhan yang seperti itu. Tetapi Tuhan menyertai. Ia katakan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Ketahuilah, ingatlah, jangan kamu lupa, kata Yesus kepada rasul-rasulnya. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Kira-kira kalau mereka hidup dalam perjalanan iman mereka mulus seperti di jalan tol. Tidak ada tantangan. Tidak ada sesuatu yang membahayakan. Tuhan perlu menyertai enggak? Tidak ada musuh. Tidak ada sesuatu yang ingin menghancurkan hidup mereka. Tuhan perlu menyertai enggak logikanya? Enggak perlu. Karena itu di surga tidak dikatakan aku akan menyertai engkau. Karena di sana tidak ada lagi bahaya. Tidak lagi sesuatu yang menekan, menyesakkan kita. Dan terlebih lagi kita bersama Tuhan secara utuh. Baik tubuh, jiwa, roh. Kesadaran kita secara penuh menyadari kehadiran Allah. Karena di dalam dunia ini penuh tantangan, penuh pergumulan, penuh bahaya. Karena itulah Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Nah, ini janji Tuhan yang harus kita ingat.
ketika kita mengenal Tuhan, siapa Yesus, seperti Paulus mengenal siapa Yesus. Dalam suratnya yang lain ia katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Taunya Paulus bukan sekedar pengetahuan kognitif, pengetahuan secara akal. Aku tahu, aku mengerti kan aku baca, bukan sekedar itu. Tetapi aku mengalami dalam perjalanan imanku mengiring Yesus. Aku sudah mengalami bermacam-macam tantangan, bermacam-macam pergumulan. Dalam surat yang lain ia tuliskan pergumulan tantangan apa saja yang dialami oleh Paulus. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan ini yang membuat Paulus setia dalam pengiringan imannya, setia dalam pelayanannya kepada Tuhan sampai garis akhir. Dan ini yang dikehendaki Tuhan. Hidup kita hidup yang berbuah, hidup yang berhasil, hidup yang memuliakan Allah dalam segala sesuatu. Karena itu kenalah Tuhan Allahmu sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Dan kesediaan kita untuk mau hidup bersama-sama dengan Allah dalam pengalaman hidup kita. Karena kalau kita menolak proses Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal Allah secara pribadi. Paling banter kita hanya tahu, oh ya memang tertulis seperti itu dalam kitab suci. Tetapi kalau kita tahu seperti yang tertulis dalam firman-Nya, tetapi kita juga mengalami secara pribadi. Aku sudah mengalami, aku tahu Yesus setia, aku tahu Yesus baik, aku tahu Yesus berkuasa, aku tahu Yesus dahsyat. Kok tahu kamu? Karena firman Tuhan menulis demikian. Dan aku sudah mengalami. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan hidupku, aku melihat kedahsyatan Tuhan. Aku melihat kesetiaan Tuhan. Dan ini yang membuat iman saudara bukan iman yang kaleng-kaleng. Bukan iman yang rapuh, tetapi iman yang kokoh. Yang membuat kita tidak mudah baper dalam mengiring Tuhan. Dan senantiasa positif. Karena kita mampu melihat seperti perkataan Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 28. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang mula-mula ini bicara tentang tujuan Allah dalam panggilannya atas saudara, yakni membuat kita serupa dan segambar dengan Yesus. Kebaikan di sini juga berupa Tuhan ingin mengubah hidup kita, meningkatkan kualitas kehidupan kita. Yang dulu mungkin kita tidak sabaran, ya kan, kita mungkin gampang khawatir, gampang bersungut-sungut, gampang kita tersinggung. Tetapi Tuhan mengizinkan ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu dalam surat Filipi pasal 4 ayat 8 Paulus katakan, bagaimana supaya itu mungkin? Pikirkanlah segala sesuatu yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang benar, apa yang adil, apa yang mulia, apa itu? Itulah firman Tuhan. Kebenaran Allah. Kalau ini yang menjadi mindset pola pikir kita. Nah tentu membentuk mindset itu bukan sesuatu yang terjadi dalam satu malam. Saudara. Membentuk kebiasaan itu sesuatu yang harus dilakukan terus menerus. 21 hari minimal terus kita memikirkan sesuatu yang baik, yang positif. Berkaitan dengan salah satu hal misalnya. Tidak terjadi dalam 1 hari, 2 hari, pikiran kita kemudian langsung positif. Bahkan saya yakin ketika saudara meninggalkan tempat ini pun, kalau saudara tidak mau berjuang, mengubah mindset saudara, apa yang saudara dengar pada pagi hari ini juga akan ikut hilang selepas saudara keluar dari tempat ini. Kenapa? Karena tidak ada kerinduan, keinginan mengenal Allah di dalam hati kita. Karena itu pertanyaannya, adakah kerinduan dalam hati kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi? Nah itu pertanyaannya. Apakah kita masih rindu? Aku ingin kenal Engkau Tuhan. Bukan sekedar aku menikmati berkat-berkat-Mu. Bukan sekedar aku menikmati kebaikan-Mu dalam hidupku. Tetapi adakah kerinduan aku kenal siapa Allah yang aku sembah. Aku ingin tahu apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan. Aku ingin tahu apa yang jadi rencana-Mu dalam hidupku, dalam panggilan-Mu atasku. Mungkin saudara ibu rumah tangga, mungkin saudara sebagai seorang suami, mungkin saudara sebagai seorang pemimpin dalam pekerjaan saudara. Apa Tuhan rencana-Mu lebih jauh dalam panggilan-Mu atas hidupku? Adakah kerinduan yang semacam itu dalam hati kita, yang kita buktikan
Karena iman tanpa perbuatan, kata surat Yakobus, adalah mati. Apa buktinya? Kita mau duduk diam, kita menginvestasikan waktu, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Kita mau membangun relasi dengan Allah. Disitulah Tuhan melihat, engkau begitu rindu mengenal aku. Dan Tuhan yang melihat kerinduan kita yang ingin mengenal Allah lebih lagi, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan, penyertaannya di dalam kehidupan kita. Sehingga di tengah-tengah tantangan masa sukar sekalipun, engkau akan tetap berbuah. Engkau akan tetap berhasil di dalam Tuhan. Yang kedua, kenapa Paulus bisa tetap berbuah di masa sukar? Karena Paulus punya prinsip, hidup ini adalah kesempatan. Tadi kita baca di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ketimbang ia mengeluh, ya kan? Daripada ia bersungut-sungut komplain kepada Allah, ia mencari sesuatu yang baik apa yang sedang ingin dikerjakan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupku. Apa yang terjadi atasku ini, kata Paulus, justru, kata Paulus, telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Menjadi kesaksian bagi orang-orang istana, bagi orang-orang lain. Paulus ini seorang warga negara Roma. Yang dipenjara untuk sesuatu hal yang mungkin tidak masuk akal, bodoh. Kenapa? Karena imannya kepada Kristus. Sehingga mereka tertarik, siapa Yesus itu? Paulus melihat hidup ini adalah sebuah kesempatan. Apa artinya? Hidup yang tidak mencari-cari alasan di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung, situasi yang tidak memungkinkan untuk kita menghasilkan sesuatu, untuk kita produktif, untuk kita berbuah. Kita cari-cari alasan, aku tidak mungkin berbuah, aku tidak bisa berhasil karena situasinya tidak mendukung. Paulus tidak demikian. Tetapi hidup yang mampu melihat kesempatan di balik setiap tantangan yang ada. Itulah bedanya antara 10 pengintai dan 2 pengintai. 10 pengintai komplain. Orang-orang Kana itu tinggi besar. Kita tidak mungkin menang. Kita tidak mungkin bisa masuk ke tanah perjanjian itu. 2 pengintai berbeda. Mereka memang tinggi besar. Mereka mungkin memang luar biasa. Tetapi Tuhan yang bersama kita lebih besar dari mereka. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk melihat siapa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu. Yang sudah menundukkan Fir'aun. Apakah terlalu besar orang Kanaan itu ketimbang Fir'aun? Ini yang membedakan. Di tengah-tengah situasi sulit sukar sekalipun, 2 pengintai masih tetap bisa berbuah. Dan akhirnya mereka berhasil. Dan ini bisa kita lihat dalam kehidupan Paulus. Ketimbang Paulus bersungut-sungut, kecewa kepada Tuhan. Gak bisa, siapa yang mau beli Pak? Susah, zaman sekarang begini-begini, banyak komplain. Bagaimana kita bisa berhasil? Ini dalam bidang apapun, mungkin dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Kita yang tidak mampu melihat kesempatan berdasarkan hikmat yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita tidak akan meraih apa-apa. Hanya orang yang mampu melihat kesempatan di tengah-tengah tantangan kesulitan yang di depan dia, ia akan meraih sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Dan ini yang kita lihat dalam kehidupan Paulus. Sekalipun dia di penjara, tidak mungkin. Dalam surat yang lain Paulus berkata, aku terbelenggu, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Luar biasa prinsipnya. Meskipun mungkin saat ini aku ditangkap, ditahan, tetapi kesaksian akan imanku kepada Kristus itu tidak pernah bisa dibungkam oleh orang lain. Mampu melihat kesempatan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Mungkin kita sedang menghadapi kemelut dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Ketimbang kita mengeluh, kenapa Tuhan? Sudah tidak ada harapan. Tetapi mampukah kita melihat di tengah-tengah situasi yang paling berat sekalipun dalam hidupku, aku tahu ada Tuhan di sana. Di tengah badai sekalipun, aku tahu ada Yesus di sana. Dan justru apa yang aku alami saat ini, aku akan melihat kemuliaan dan kedahsyatan Allah. Nah, kita mengubah mindset kita, prinsipnya, asasnya, seperti Paulus mampu melihat, menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan.
kesempatan untuk berbuah, kesempatan untuk berhasil, kesempatan untuk menghasilkan sesuatu. Kalau saudara lihat kisah-kisah inspiratif, ya kan? Orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus. Kenapa mereka bisa berhasil? Dalam hal yang sifatnya finansial, kita katakanlah itu. Karena Tuhan tidak pernah berjanji, tidak pernah berkata di luar dia orang tidak bisa berhasil secara finansial. Ada orang dunia banyak yang kaya. Salah satunya mereka pun mampu melihat kesempatan, peluang di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan. Pandemi itu telah membuat banyak orang yang susah, miskin semakin miskin. Tetapi juga membuat orang yang sudah kaya semakin kaya. Membuat orang yang dulunya miskin menjadi kaya. Kenapa? Karena mampu melihat peluang, kesempatan di tengah-tengah kesulitan. Dan ini ternyata salah satu prinsip kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak mampu melihat kesempatan, peluang, momen yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga semua itu lewat. Dan belum tentu itu datang yang kedua kalinya. Atau mungkin akan datang lagi, tetapi kita harus menunggu kembali momen itu. Tetapi kalau Tuhan memberikan kesempatan dalam kehidupan kita, mari kita melangkah sesuai dengan hikmat yang Tuhan karuniakan kepada kita. Minta kekuatan Allah, minta hikmatnya, kita bisa menangkap kesempatan ini. Ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan melalui apa yang aku alami dalam hidupku. Ini yang dialami oleh Paulus. Sehingga menjadi kesaksian bagi seluruh istana bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Artinya ada kesempatan untuk bersaksi. Karena itu kalau Anda baca dalam ayat selanjutnya, kita lihat di dalam ayat 15 misalnya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi kesempatan yang dimaksud di sini oleh Paulus adalah kerinduan keinginannya, tugas panggilannya untuk memberitakan Injil. Meskipun ada orang-orang tertentu yang mungkin memberitakan Injil itu dengan maksud yang tidak murni. Tetapi mereka akan berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Biarkanlah Tuhan sebagai hakim nanti akan menghakimi pekerjaan setiap orang, kata Paulus dalam surat yang lain. Tetapi intinya kata Paulus, Injil itu diberitakan. Dan melalui penangkapanku, aku ada dalam penjara ini. Kesempatan menjadi kesaksian tentang Kristus. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kalau saudara ingin hidupmu berbuah berhasil, mari kita menyadari hidup ini adalah sebuah kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Sementara Tuhan memberikan waktu kasih karunia untuk kita masih bernafas. Dan kita tidak pernah tahu kapan berakhir. Saya merenungkan sudah sampai pada usia segini saja saya ini. Apa Tuhan? Pencapaian-pencapaian apa yang sudah saya raih di dalam Tuhan? Yang itu mendatangkan suatu kemuliaan bagi kerajaan Allah. Mari kita renungkan. Yang kedua, kenapa Paulus punya prinsip hidup inilah kesempatan? Karena satu waktu kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua, jadi kita di sini termasuk Paulus, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dalam hidup ini. Karena itu dalam kesempatan yang sudah Tuhan berikan, yang masih Tuhan berikan sampai saat ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena ketika tiba harinya itu, ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, dan Tuhan bertanya, apa pertanggungjawabanmu atas hidup yang sudah Tuhan karuniakan kepadamu? Apa pertanggungjawabanmu atas waktu yang sudah Tuhan berikan kepadamu? Apa pertanggungjawabanmu atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepadamu? Setiap kita akan mempertanggungjawabkan itu.
Karena itu sementara Tuhan masih memberikan kesempatan, mari kita lakukan, jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup ini berbuah, hidup ini memuliakan Tuhan. Yang ketiga, apa prinsip Paulus? Paulus menyadari hidup ini harus berorientasi kepada kekekalan. Hidup yang berorientasi pada kekekalan artinya ia tidak fokus pada hasil yang dicapai di dalam dunia ini. Kita bekerja, kalau kita hanya berorientasi kepada dunia ini, kita hanya terarah kepada apa yang kita hasilkan dalam dunia. Uang, ketenaran, aku sudah mencapai. Uang, ketenaran kan, popularitas, dan lain-lain, kekuasaan mungkin. Tetapi hidup yang memuliakan Allah, hidup yang berbuah bagi Tuhan, ia senantiasa berorientasi kepada kekekalan. Apa artinya? Sudahkah apa yang aku peroleh, apa yang aku raih ini memuliakan Tuhan? Kekayaan, popularitas, apakah justru membuat aku menjauh dari Tuhan? Apakah justru membuat aku berseteru dengan Allah misalnya? Apakah justru membuat aku semakin mengasihi Tuhan dan melaluinya nama Tuhan dimuliakan? Itu seorang yang hidupnya berorientasi kepada kekekalan. Sehingga apa yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, segala jerih lelah kita dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Ini berbanding terbalik dengan kehidupan orang tanpa Kristus, seperti yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu dalam dunia adalah kesia-siaan. Dalam bahasa Ibrani, terjemahan yang lain, havel itu artinya kesementaraan, kefanaan. Fana itu sesuatu yang sementara, artinya segala sesuatu yang diraih manusia di luar Tuhan, itu hanya berhenti ya nikmati dalam dunia ini. Kalau sudah kaya, mungkin sudah menikmati popularitas, kekuasaan, sudah memang menikmati itu. Tetapi itu berhenti hanya di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita memperoleh itu dalam Tuhan, dalam iman kita kepada Tuhan, mempergunakan, memakainya juga sesuai dengan kehendak Allah, dampaknya bukan hanya berhenti dalam dunia ini, tapi sampai pada kekekalan. Itulah yang dikatakan Yesus, jangan kau menyimpan hartamu saja di dalam dunia, tetapi harus sampai kepada kekekalan. Kalau hanya di luar Kristus, ya dampaknya hanya di dalam dunia ini. Mungkin kita menikmati segala sesuatu, kita populer, kita punya kekuasaan, tetapi hanya berhenti dalam dunia. Karena itu Paulus, ia katakan dalam Filipi pasal yang ketiga. Dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi orientasinya bukan dunia ini. Walaupun mungkin ia meraih dunia, memperoleh dunia, cukup berkelimpahan dalam dunia seperti Abraham, seperti Ishak, seperti Yakub, seperti Daud, Salomo mungkin. Tetapi orientasinya bukan berhenti dalam dunia ini. Berorientasi kepada kekekalan, memperoleh panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau ini yang menjadi prinsip asas hidup kita, kita tidak akan gagal di tengah-tengah apa yang menurut orang dunia berhasil. Ada banyak orang yang berhasil menurut ukuran dunia, tetapi ya gagal dalam pandangan Allah. Jangan. Mari kita berhasil secara utuh. Bukan hanya dalam hal-hal yang bersifat sementara dalam dunia ini. Yang Tuhan inginkan setiap umatnya diberkati, tercukupi. Karena itu bagian dari ketertiban iman, kata Paulus dalam suratnya. Karena itu jangan ada orang yang hidupnya tidak tertib, kata Paulus. Kenapa? Karena ia tidak bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, tidak bertanggung jawab atas hidup keluarganya. Sehingga nama Tuhan dicelah karena kehidupan orang itu tidak memuliakan Allah. Tetapi pada saat yang sama jangan kita berorientasi dalam mengiring Tuhan hanya kepada yang sementara dalam dunia ini. Tetap pikiran kita terarah kepada hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus. Ketika kita punya prinsip ini, kita akan terus produktif. Kita akan terus berbuah di masa krisis sekalipun. Tantangan boleh ada, pergumulan, persoalan boleh ada di depan kita, tetapi kita terus berbuah. Kenapa? Salah satu rahasia Paulus yang terakhir, hidupnya bergantung kepada Allah, hidupnya berharap kepada Allah. Dalam suratnya yang terkenal dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4
ayat yang ke-13, apa yang dikatakan Paulus? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menghibur jemaat. Aku memang di penjara, tetapi aku dapat menanggung segala penderitaan, tantangan, pergumulan ini di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu di tengah situasi apapun, Paulus bisa tetap berbuah. Ia bisa menghasilkan sesuatu, ia produktif, ia berhasil sesuai seperti yang dikehendaki Allah. Bukan sesuai dengan maunya, keinginannya. Ada banyak orang ingin berhasil sesuai dengan mauku, keinginanku. Tetapi tanpa ia sadari, seperti dalam suratnya Paulus yang lain, telah menyimpang dari iman. Keluar jalur, keluar sasaran. Itu artinya tidak lagi berhasil, tetapi menuju kepada kegagalan yang tidak ia sadari. Karena itu untuk menjaga langkah kaki kita tetap berada dalam track, dalam jalurnya Allah, dalam relnya Tuhan, miliki prinsip-prinsip yang dimiliki Paulus ini. Ia sadar hidup adalah kesempatan, punya pengenalan yang semakin bertumbuh akan siapa pribadi Allah maupun karyanya. Menyadari hidup ini berorientasi kepada kekekalan. Tuhan memang memberkati aku dalam dunia ini. Tuhan memelihara menuntun hidupku, tetapi aku tidak melupakan apa tujuan panggilan Allah dalam hidupku. Yang keempat, jangan sekali-kali bergantung kepada kekuatanmu, tetapi bergantung kepada kekuatan Allah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, worship leader dan singer. Mari kita nyanyikan pujian segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita nyanyikan bagian refnya. Menjadi pengakuan iman sekaligus permohonan kita kepada Allah untuk senantiasa memberikan kekuatan, sehingga di tengah-tengah situasi krisis, situasi sulit sekalipun, bukannya mengeluh, komplain, bersungut-sungut, tetapi kita tetap berbuah. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya Tuhan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tanamkan dalam hatimu, Dia penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya Segala perkara saya Tuhan serahkan. setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kita teduh sejenak. Kita merenungkan kembali apa yang sudah kita dengar.
Kita mengevaluasi diri dengan apa yang sudah kita dengar. Kita mau memahami apa yang sudah kita dengar. Dengan lain kata, Paulus berkata, Allah tidak hanya meneguhkan langkahku. Allah tidak hanya menolong kehidupanku. Allah tidak hanya menguatkan setiap iman pengharapanku di tengah-tengah aku goyah. Tuhan tidak hanya memberikan kesanggupannya atas hidup diri Paulus. Tapi Paulus berkata dengan kata, Tuhan juga bekerja dalam hidupmu. Tuhan juga akan melakukan yang sama kepadamu. Sehingga tidak hanya aku yang mengalaminya, kamu akan mengalami. Seperti dia berkata, Tuhan yang kusembah tidak pernah gagal. Demikian pula, ada sesuatu pernyataan secara implisit bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu, menjamin tidak akan pernah gagal. Sesuai rancangannya yang rancangkan itu. Pada akhirnya Paulus berkata dengan lain kata, aminkan semua. Untuk tidak gentar dan takut akan semuanya. Bapa, satu keteladanan hidup iman yang telah kau pertontonkan melalui diri seorang hambamu yang bernama Paulus. Paulus boleh tiada, tapi spirit semangatnya yang tertinggal itu akan menghidupi kami. Seperti jubah yang dikenakan oleh Elia. Dia telah menangkan jubah itu dikenakan oleh Elisa. Jubah pelayanan Paulus. Jubah pengabdian Paulus. Jubah kesetiaan Paulus. Jubah pengenalan Paulus. Ada banyak hal lagi. Telah ditanggalkan. Biar kami mau mengenakannya. Kami mau memakainya. Sehingga kami tidak hanya mengenal dan tahu keberadaan Allah dalam sebuah cerita. Tapi kami Tuhan mengalami dalam sebuah realita hidup. Sungguh Kau tetap Tuhan yang ada bekerja sepanjang masa. Engkau Allah Tuhanku yang awal, yang akhir, Alfa dan Omega itu. Bapa, tolong kami semua. Agar kami tidak bertumbuh menjadi parasit. Yang tidak hanya hidup untuk ego sendiri, bahkan merusak keberadaan, kehidupan yang sedang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Tapi kami mau berbuah. Dan tidak ada perkara mustahil di tengah sulit, tengah masa sukar sekalipun. Di tengah-tengah keberadaan puncak sengsaramu di atas kayu salib. Engkau masih berbuah. Sampai Tuhan para pasukan berkata, sungguh engkau anak Allah. Kiranya mampukan setiap kami. Terima kasih, arahkan pikiran kami Tuhan. Oh sungguh kau sedang merancangkan kebaikan. Seperti ungkapan Paulus. Darahku telah ku persembahkan. Sebagai persembahan. Menjelang saat kematian. Tanpa pertolongan Tuhan yang nyata. Paulus berkata, sekarang tersedia mahkota kehidupan bagiku. Tidak hanya bagiku. Tapi hamba-Mu berkata bagi semua orang yang merindukan kedatangan-Mu. Pagi hari ini, Roh Kudus berkarya, jangan berhenti. Meteraikan firman-Mu. Kami mau simpan seperti Maria menyimpan perkataan dari para gembala-gembala itu. Saat dia menerima suatu pernyataan yang luar biasa, para malaikat-malaikat memberitakan suatu berita kesukaan yang besar. Bapa, dewasakan kami. Pimpin kami. Jangan kami tersesat ya Tuhan. Hanya berorientasi kepada dunia yang sementara seperti pola pikir dunia. Tapi pimpin kami, arahkan kami jauh menembus dari segala sesuatu. Yang jalan salib itu bagi dunia satu kebodohan.
Tapi jadikan paradigma pemikiran kami bahwa jalan salib itu satu kekuatan bagi kami. Satu kemuliaan bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak alergi kalau kami diajar tentang salib. Karena di salib itulah kami boleh melihat majunya kasih Allah. Di dalam salib itu aku boleh mengenal sosok pribadi siapa Allah yang melahirkan aku, tidak pernah ragu, takut. Karena pengorbananmu, kepedulianmu yang begitu besar atas kami. Yang melahirkan dan mendorong kami untuk tidak hanya percaya, tapi belajar untuk mengasihimu. Yang berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalaupun aku hidup oleh karena iman kepada anak Allah yang mengasihi aku, yang telah menyerahkan nyawanya bagiku. Sehingga lewat hidup ini kami boleh berkata, Tuhan, aku persembahkan hidupku, tubuh, jiwa, rohku sebagai persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Mampukan kami, semua akan berakhir. Kami sadar semua akan berakhir. Tetapi imanku tidak pernah berakhir. Apa yang aku perbuat tidak akan pernah berakhir. Jerih lelaku dalam persekutuan Tuhan tidak akan pernah berakhir, tidak akan sia-sia. Sadarkan kami ya Tuhan, waktu yang Kau karuniakan begitu berharga. Celikan mata kami, bukalah pikiran kami. Ingatkan Tuhan, hidup ini sangat terbatas dan kami tidak tahu kapan waktu itu. Tapi satu hal aku tahu, Kau tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia-Mu yang Kau sudah karuniakan. Tolong kami semua, seperti Kau temukan dalam pribadi Paulus. Pada temukan kami kehidupan yang menteladani iman. Seperti Paulus yang telah menteladani iman kepada Kristus. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dengan berkat kekayaan rohani yang begitu besar. Berkati kami semua dengan kekayaan rohani yang begitu dahsyat. Terarah hidup ini seperti Kau mau. Buat kami berhasil. Hamba berdoa buat kami berhasil. Hamba berdoa jangan kami gagal. Hamba berdoa jangan kami bodoh karena kebodohan, keengganan kami. Tapi hamba berdoa lengkapi kami dengan kearifan, hikmat, pengetahuan. Melalui roh pewahyuan daripada Tuhan sendiri. Tumbuhkan benih-benih kerinduan untuk lebih dekat, lebih mau bersekutu, lebih banyak mau mengenal Engkau lewat pewahyuan firman-Mu. Terima kasih. Sehingga Engkau segalanya dan Engkau sungguh yang termulia, tidak ada satupun yang dapat ditukar apapun yang dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Buat pesan-Mu pagi hari ini, buat isi hati-Mu. Kami mau tangkapnya, kami mau meraihnya, bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi semua oleh karena penopangan-Mu. Dan semua itu karena kasih karunia-Mu. Bagimulah kemuliaan, keagungan, kejayaan, sampai selama-lamanya. Karena punyamulah segala kebesaran, punyamulah segala hormat, punyamulah segala kemasyuran, punyamulah karena semua berasal dari Tuhan, semua oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Makasih, kami percaya Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Roh-Mu Tuhan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Ada kesempatan kita memberikan persembahan. Mari kita beri penuh limpah ucapan syukur serta kesadaran apapun yang dapat kita persembahkan. Semua datang dari Tuhan yang sudah memberkati kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita akan dengarkan warta gereja hari Selasa, ada dewasa muda jam 6:30 malam. Mari bergabung kembali, lebih intim lagi, lebih lagi mengakrabkan diri satu dengan yang lain secara horizontal. Dan lebih lagi saudaraku untuk kita saling memperhatikan yang lainnya. Dan pada akhirnya kita menciptakan suatu hal yang elok dan manis di mata Tuhan untuk kita saling meneguhkan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Hari Rabu ada doa, mari kita lebih lagi memahami kehendak Tuhan, kenapa kita harus berdoa dan untuk apa kita berdoa dan bagaimana cara kita berdoa sehingga kita tidak hanya berdoa tetapi semua berdoa sejalan sesuai dengan prinsip Allah sendiri. Hari Jumat ada wanita saudaraku. Hari Kamis ada komsel sekolah minggu jam 6:30 malam. Orang tua tolong mengingatkan ini untuk beberapa saat bisa mengikutinya supaya tetap terus anak-anak sekolah minggu
terlayani dengan baik. Karena ini bibit-bibit gereja yang tidak boleh diremehkan. Ini aset gereja yang harus kita perhatikan. Jumat ada wanita saudara jam 5, Sabtu kita tahu ada pemuda remaja, dan Minggu pagi dan sore disertai dengan ibadah anak-anak. Tuhan memberkati kehadiran semua saudara. Izinkan saya untuk bersaksi. Satu kali datang satu keluarga. Keluarga ini punya masalah yang begitu besar. Tetapi ada satu masalah yang begitu besar. Keluarga ini punya anak tunggal laki-laki satu, sudah berkeluarga. Dialah yang akan menjadi generasi penerusnya untuk melanjutkan dari segala yang sudah diperjuangkan oleh orang tuanya. Dia memakai seperti tutup di lehernya. Saya tidak tahu. Lalu dia ngomong, Pak Samuel, anakku ini besar saudaraku. Kalau boleh saya katakanlah, seperti separuhnya bola voli lah, besar. Begitu cepat bertumbuh. Itu cuma kecil Pak Samuel, hanya hitungan sekian. Cepat bertumbuh. Lalu saya lihat itu. Saya juga saudaraku heran. Saya juga pesimis. Ini kanker pasti. Tumor ini pasti. Karena begitu cepatnya. Menurut kesaksiannya. Nah saya katakan pastikanlah, nanti lihat. Akhirnya dipastikan ganas. Ya secara manusia kalau dioperasi hilang, tapi jangan-jangan nanti tambah tumbuh subur. Lalu selain itu kita berdoa. Saya katakan seperti Paulus di dalam penjara waktu bersama Silas, mukjizat terjadi. Ada kadang juga Paulus di dalam penjara pada zamannya Kaisar Nero, tidak ada mujizat. Secara kasat mata Paulus mati, dipancung kepalanya. Yakobus dalam Kisah Rasul saya katakan, dia dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Tapi Petrus di dalam penjara dia mengalami kelepasan. Itu kedaulatan Allah. Yang terpenting hidup ini mengerti kenapa aku hidup dan untuk apa aku hidup. Dan mengerti yang kedua, hidup ini akan berakhir saya katakan. Yang ketiga, jangan putus asa, tetap kita berjuang dalam iman. Keputusan mutlak di tangan Tuhan yang berdaulat. Walaupun kita perlu memperhatikan agar kita tidak kekurangan iman, saya katakan. Kita berdoa. Saudaraku, tidak ada kabar, saya telepon, tetap Pak perkembangannya, semakin gede Pak. Wah, secara manusia, ya tunggu waktu lah untuk game. Semakin besar saudara. Kemarin datang. Dia tetap pakai seperti itu. Lalu keluarga ngomong, aku datang memberikan kesaksian. Kesaksian apa? Kempes saudaraku. Apa yang terjadi? Waktu dia berdoa. Tuhan ajarkan bukan karena kekuatan doa seorang hamba Tuhan. Jadi tidak mengidolakan dan jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Waktu dia berdoa. Apa yang terjadi? Tidak ada kesembuhan. Tanpa diduga, pecah. Keluar nanah yang begitu banyak, sudah basin bau tidak tertolong saudara. Terus keluar. Kemarin ditunjukkan kepada saya. Saya ngomong coba cek ke dokter. Hasilnya nanti secara medis gimana? Walaupun secara kasat mata sudah ada indikasi sembuh. Itu mengganggu pernapasannya saudaraku. Saya khawatir nanti sudah merembet-rembet ke paru-parunya semua. Kemarin saya terima telepon, Pak Samuel, dokter menyatakan total sembuh, tidak ada yang namanya sel-sel kanker. Dan ini mujizat. Saudara tetap berjuang, tetap percaya. Keputusan akhir di tangan Tuhan. Tapi keputusan Tuhan itu yang terbaik. Yang lebih penting lagi, kemarin saya ngomong,
Waktu saya ajak dia keluar, ada sesuatu yang mau dibeli. Saya kata yang terpenting lagi bukan kamu disembuhkan. Yang lebih terpenting lagi bagaimana kamu menggunakan hidup ini loh. Cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kejar itu. Raih itu. Ya Om. Sehingga hidupmu ini berguna, bermanfaat bagi maksud kerajaannya. Kalau Tuhan masih ngarunian hidup bagimu, diperpanjang dalam tanda petik melalui mujizat ini, Tuhan punya maksud tentu dengan hidupmu. Janganlah kamu jalani hidup ini tanpa pengertian dalam kebodohanmu. Itu jauh lebih berfungsi, jauh lebih bermanfaat daripada kesembuhanmu. Kalau kamu tidak mengerti dan menangkap tujuan ini, kamu menyanyiakan waktu Tuhan yang Tuhan karuniakan. Apa yang saya saksikan nih saudaraku? Saya pada mulanya pun diliputi rasa khawatir, rasa bimbang. Mungkinkah Tuhan yang begitu besar dalam hitungan waktu yang begitu cepat berkembang begitu besar? Tetapi tanpa diduga, tanpa disangka, kapan tidak mengerti, tiba-tiba saudaraku, dia melihat dan dia berkata, ledos saudaraku, puas pecah, keluar darah yang begitu banyak, keluar nanah saudaraku, macam-macam dah keluar. Terus kamu pites, enggak Om, saya biarkan dulu. Sementara apa? Ya saya tutup ini jangan sampai kena debu. Dan saya akan lihat saudaraku sudah kempes. Walaupun masih ada sisanya sedikit. Kemarin saya tanya gimana? Masih tetap keluar Om, nanah dan darahnya. Oke, periksa ke dokter ya. Nanti kecataan keputusan dokter yang menentukan kamu sudah sembuh atau tidak. Seperti 10 orang sakit kusta, tunjukkan dirimu pada imam-imam. Lewat pernyataan imam-imam itulah kamu tahir. Maka dia boleh kembali pada keluarga. Biar pernyataan nanti dokter yang mengatakan kamu sudah sembuh. Bukan dari analisa kamu sendiri. Dan bukan dari analisa dari saya. Dokter yang mengatakan. Kemarin pun Om sudah di doksa datang. Dokternya juga kaget Om. Melihat itu. Terus hasilnya gimana? Sudah diambil cairnya semuanya. Hasilnya positif Om. Saya sudah terlepas. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Allah Tuhan yang tetap tidak pernah berubah. Jangan pesimis, tapi sekaligus jangan kita kecewa kalau Tuhan tidak menolong. Karena apapun juga keputusan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Sekali lagi, jangan kita pesimis, tetap optimis. Tetapi jangan juga satu sisi kita kecewa kalau Tuhan tidak menolong. Karena di balik itu bukan kuasa Tuhan berkurang, karena dia sudah berubah, tidak. Dia tentu punya maksud yang baik di balik keputusan yang berkata tidak atas setiap doa kita. Tapi kalau Tuhan menjawab iya di atas doa kita, tentu ada maksud Tuhan. Di balik apa yang Tuhan katakan iya untuk menyatakan mujizatnya atas setiap kita. Supaya kita tidak menjadi bodoh, tapi kita mengerti dan kita meraihnya dan kita mengejarnya. Sampai satu kali nanti Tuhan berkata pada akhir hidup kita, sabaslah engkau hambaku yang baik. Masuklah engkau dalam kesukaan Tuhanmu. Itulah yang saya inginkan. Satu pujian akhir keluar dari pernyataan Tuhan, sabaslah engkau hambaku yang baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya, kita bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, Kudus,
respon indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus Tuhan, tolong hidup kami. Untuk kami belajar mengamenkan dari segala yang Kau katakan. Iya, Baik itu di luar nalar cara kami berpikir, mustahil. iya, Kami mau belajar mengamenkan. iya, Untuk kami mengamenkan juga rancangan Allah itu indah bagi kami. iya. Sementara Engkau gembala yang baik menuntun kami kepada kehendak rencanamu, kami mengaminkan Tuhan yang kusembah tidak pernah gagal. Tuhan yang kusembah, Tuhan yang setia. Belajar kami mengaminkan ya Tuhan, untuk kami berkata, Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupku, pemilik dari segala sesuatu. Bapa, aminkan dalam hidup ini, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Bukan sekedar dongeng cerita mujizat kesembuhan, ternyata ada. Dan kalaupun kami ditolak dalam tanda petik Tuhan, kami tetap mengaminkan itu yang terbaik yang Tuhan perbuat bagi kami. Pada akhirnya tuntun setiap kami dalam akhir hidup ini ya Tuhan, semakin berkenan kepadamu. Jalan orang benar semakin hari semakin terang, sampai pada terang rembang hari. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu kiranya senantiasa membangkitkan semangat kami untuk tidak akan pernah menyerah di dalam segala tantangan apapun. Dan Engkau yang menyertai kami lebih besar dari segala apa yang ada di dalam dunia ini. Makasih Tuhan, dengan penuh keyakinan kami berkata, pertolonganku datang dari Allah pencipta langit dan bumi, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Sekarang Tuhan, kedangan tangan-Mu, berkatilah kami semua, arahkanlah pemandangan wajah-Mu dan sinari kami dengan wajah-Mu, untuk kami boleh senantiasa memperoleh rahmat dan kemurahan-Mu. Seperti ada tertulis, Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan kasih karunia. Tuhan menyindari engkau dan wajahnya, menimpa engkau dan berkat, damai dan sejahtera. Kekasih Tuhan, terimalah berkat ini, turun memberkati setiap kita semua dengan limpahnya. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, yang percaya bersama-sama kita katakan, Amin.